Sambil menunggu yang bergabung ya. Sambil menunggu yang bergabung. Sebentar. Oke, halo semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tak lupa saya mengucapkan salam sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, perkenalkan, saya kembali lagi dengan saya, Perawat Ana. Kita bulan lalu sudah sharing-sharing, berbagi ilmu dengan dokter jantung, spesialis jantung di RSUD Wates. Nah, kali ini nih kita akan belajar bareng, sharing-sharing bareng dengan dokter spesialis saraf di RSUD Wates. Beliau adalah Dokter Tisa Kalosum, spesialis saraf. Nah, beliau juga host di acara Dokter Menyapa di ADTV. Keren kan? Makanya kita monggo yang belum bergabung segera bergabung. Nanti kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan langsung ditulis aja di kolom komentar. Sambil nunggu Dokter Tisa ya, langsung invite ya biar makin. Sebentar. Sambil nunggu Dokter Tisa. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar. Halo. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Selamat Dengar nggak? malam. Selamat malam. Dengar suara saya? Kedengeran, Mbak? Iya, kedengaran dok. Sip. Gimana dok kabar hari ini dokter? Baik, kabarnya alhamdulillah. Semoga semua juga Alhamdulillah. baik ya. Ya dok, ini hari ini pas hari stroke sedunia nih dok nih. Jadi kita mengangkat tema waspada stroke sejak dini. Monggo hari ini, malam ini perkenalan dulu ya dok ya. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi monggo dokter memperkenalkan diri dulu dokter. Iya, terima kasih. Halo semuanya. Mungkin yang udah sering ketemu di rumah sakit kenal ya. Saya Dr. Tisa Kalosum, spesialis saraf di RSUD Wates tentunya ya. Nah, malam hari ini kita kan memperingati Hari Stroke Sedunia. Nah, malam ini saya sama Mbak Ana mau cerita-cerita nih tentang stroke ya. Iya, Ini mau dikit sharing-sharing ya dok ya, mau ya, sharing-sharing ilmu. supaya paling tidak kita yang belum terkena stroke jangan sampai terkena. Seperti itu intinya kan Iya. itu. Sekilas tentang stroke dok, stroke itu apa sih dok? Iya. Terus sekarang kan banyak nih dok, usia masih muda udah terkena stroke, itu gimana cara mewaspadai di biar nggak terkena stroke itu di usia muda gitu dok? Iya. Gini ya, adik stroke itu sebenarnya itu intinya kan gangguan aliran darah ya, Mbak Ana ya. Jadi aliran Iya. darah tubuh dari jantung ke otak itu nggak lancar. Nah, itu ada dua sebab utama. Yang pertama biasanya karena penyumbatan. Jadi pembuluh darahnya itu ada sumbatan. Biasanya sumbatan tuh kayak plak ya, kayak lemak-lemak dan lain-lain tuh. Sehingga tersumbat kita bayanginnya kayak selang gitu ya, ada sumbatan, kemudian airnya kan nggak nyampe sono nih. Nah, kayak gitu, pembuluh darah juga gitu. Darah tidak sampai ke tujuan, tujuannya sel saraf. Jadi sel sarafnya nggak dapat darah, nggak dapat oksigen, akhirnya bisa mati seperti itu. Itu yang penyumbatan. Kalau yang perdarahan, itu pembuluh darahnya itu yang pecah ya. Jadi aliran darahnya bukannya sampai ke sel otak tapi malah justru ngerembes ke daerah-daerah sekitarnya. Jadi nggak sampai lagi ke tujuan.
ujung-ujungnya adalah sel saraf mengalami gangguan, mati ya, biasanya ada kerusakan, kemudian tidak bisa melakukan fungsinya. Fungsinya adalah memerintah anggota tubuh yang harus diperintah. Misalnya kalau harusnya bergerak, yang kena itu untuk dia menjadi tidak bisa Sebentar bergerak sedikit. salah satu kanan apa kiri gitu ya biasanya ya. 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 Kemudian nah gejala stroke itu sebenarnya sangat apa ya, sangat variasi banget. Kenapa? Karena setiap otak itu tempatnya itu macam-macam ya. Jadi kalau yang ini fungsinya apa, depan, belakang, tengah, atas, samping itu semua beda-beda. Jadi kalau yang terkena di mana, nah itu gejalanya itu yang muncul sesuai dengan lokasi terkena stroke-nya itu. Jadi ada juga yang kelemahan, ada yang juga cuma kesemutan, ada yang tidak bisa melihat secara tiba-tiba juga ada juga yang apa namanya malah nggak bisa bicara. Jadi yang lainnya normal tapi tiba-tiba nggak bisa bicara, itu bisa juga gejala stroke. Hipertensi itu anu ya, Dok, apa gejala utama ya biasanya atau enggak, Dok, itu? Nah, iya. Nah, ini bener Mbak. Jadi pertanyaan ini tuh paling sering ditanyain biasanya sama pasien ya. Iya, soalnya darah tinggi gitu ya, Dok, kalau kalau Jadi ada cerita gini, misalnya, oh ini bapak saya itu nggak pernah darah tinggi ya, kok kena stroke kayak gitu tadi. Jadi iya. stroke itu tidak selalu identik dengan darah tinggi. Jadi misalnya kalau stroke perdarahan itu sangat mungkin ya, mungkin memang berkaitan karena kan pembuluh darahnya pecah nih ya, rembes nih karena tekanan yang tinggi itu sangat mungkin. Jadi biasanya kalau yang perdarahan itu biasanya disertai dengan hipertensi. Tapi kalau yang penyumbatan tidak selalu karena tidak butuh aliran darah yang tinggi pun bisa juga menyumbat kalau memang dia ternyata kolesterolnya tinggi, ternyata apa Tinggi. namanya pembuluh darahnya kurang baik, tanpa tekanan yang tinggi pun dia bisa stroke. Jadi tidak selalu identik dengan hipertensi atau darah tinggi, tetapi darah tinggi bisa menyebabkan. Jadi yang punya darah tinggi juga harus dikontrol. Kalau nggak dikontrol ya bisa terjadi itu stroke. Efek apa Oh, namanya? oke. Efek sampingnya nanti bisa. Eh, Itu ya Mbak. Monggo yang mau bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar. Ya, sambil nunggu pertanyaan ya, dokter. Kalau misal ya, dok, orang tuanya itu terkena stroke, itu Hmm. nanti anaknya itu juga terkena stroke atau enggak, dok? Apa namanya? Sampai Resiko, menurun gitu resiko, ya. ya, resiko anak juga dapat Hmm. mengalami stroke atau enggak, dok itu? Nah, nah, ini yang harus diingat ini bukan struknya yang diturunkan, tetapi faktor risikonya Mbak Ana. Jadi misalnya begini, Oh, orang tuanya itu kan stroke. Kalau stroke itu biasanya memiliki faktor risiko yang menyebabkan apakah tensi tinggi, apakah mungkin gula tinggi, apakah kolesterol, merokok misalnya gitu. Jadi yang diturunkan adalah sifat-sifat itu. Misalnya yang orang tuanya memang tensinya biasanya tinggi. Nah, itu anaknya bisa, mungkin itu tensinya tinggi. Tetapi kalau stroke-nya belum tentu. Kalau anaknya hidup sehat, menjaga tensinya dengan baik, kemudian pola makannya bagus, olahraga juga, belum tentu langsung terkena stroke. Tetapi yang diwariskan adalah gen-gen, misalnya untuk hipertensi, gen untuk diabetes gitu, atau gen mudah apa menggumpal misalnya darahnya itu yang diwariskan, tapi bukan stroke-nya. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi stroke-nya nggak menurun, oh tapi iya. faktor risikonya juga Tapi bisa tetap menurun. harus hati-hati ya, dok, ya, sebagai maksudnya kalau udah punya riwayat orang tua, mungkin orang tuanya stroke, darah tinggi, itu kan kita sebagai anaknya misalnya harus hati-hati. Nah, ini yang apa namanya, yang kadang sering terlupa itu kita tuh kalau periksa atau apa kalau udah ada gejala, Mbak. Jadi misalnya kalau orang tuanya hipertensi nih, kita usia 30-an itu harusnya juga cek tensi juga. Siapa tahu udah agak naik. Karena tensi naik itu nggak bisa langsung ya, misalnya kok tiba-tiba tinggi tuh enggak. Biasanya ada tahapan-tahapan dari normal naik, naik, naik. Jadi alangkah baiknya yang masih muda, misalnya punya orang tua yang hipertensi atau apapun, ada faktor risiko apapun tuh sudah mulai 30 tuh udah mulai cek-cek kesehatan lah paling tidak setahun Nah, sekali. itu pesan penting ini dari dokter Tisa ini yang masih muda-muda. Dok, ini maaf, dok, udah ada pertanyaan, langsung saya bacakan aja ya, dok, ya. Iya, boleh Dokter, silakan, Mbak. ya, dokter mau tanya, sebentar, dokter mau tanya kalau telapak tangan kesemutan itu gejala awal stroke atau bukan, dok? Nah, oke, iya, ini juga bagus. Jadi
Kalau telapak tangan doang nih ya, cuma itu kita belum berpikir ke stroke ya. Kalau stroke itu keluhannya kesemutannya itu separuh biasanya. Jadi separuh kanan atau separuh kiri mulai dari atas, biasanya dari wajah, badan, sampai kaki, tangan kaki, biasanya separuh gitu. Jadi yang bersifat separuh. Tapi kalau di telapak tangan itu lain. Kita mungkin mengarah ke neuropati, jadi gangguan saraf tepi. Cuman saraf-saraf di tangannya aja yang ada gangguan. Misalnya kurang vitamin atau mungkin kebanyakan di aktivitas nih, apalagi kalau ibu-ibu ya mbak-mbak itu mungkin sering ngulek ya atau Banyak ya sering dok, naik banyak motor. kerjaan nih ya. Nah, jadi sering ngulek, sering naik motor, akhirnya banyak tekanan di daerah tangan, nah itu bisa kesemutan. Tapi kalau tangan belum mengarah ke stroke. Kalau stroke Belum. itu Oh, oh. kesemutannya separuh ya, kanan aja apa kiri Iya. aja. Oh iya iya dok. Sebentar, langsung aja ya dok. Dok, jika orang terkena stroke, pertolongan pertama itu bagaimana ya? Nah, iya, Mbak, Bagaimana ini dokter? benar nih. Jadi kalau ada tanda-tanda nih, tanda-tandanya itu ya, ini sekarang sambil nerangin tanda-tanda ya Mbak ya. Jadi Ya. tanda-tanda itu umumnya itu separuh, jadi sesuatu yang bersifat separuh. Misalnya kelemahan anggota geraknya separuh, kanan aja, tangan kanan, kaki kanan, atau tangan kiri, kaki kiri gitu ya. Atau kesemutannya separuh, itu umumnya ya. Atau nggak bisa ngelihat separuh, jadi yang sesuatu yang bersifat separuh-separuh, atau tiba-tiba bicaranya jadi nggak bisa bicara atau tiba-tiba nggak bisa diajak omong. Nah, itu yang mendadak-mendadak, tapi kuncinya tuh mendadak. Nah, sesuatu perubahan yang terjadi mendadak itu kalau bisa langsung dibawa ke rumah sakit karena memang pertolongan pertama harus di rumah sakit. Jadi bukan ke dokter praktek ya. Jadi kalau yang menemui keluarga dengan gejala stroke itu langsung ke rumah sakit. Tidak bisa ke dokter praktek karena memang harus ada obat-obat yang lewat infus ya, lewat Harus ke, injeksi ya. ke Jadi tidak apa? bisa. Ada yang harus ada spesialis sarafnya ya dok ya. Ya, jadi langsung ke RSUD boleh langsung ya, ke RSUD Oh atas iya. kalau ada. Sebentar. Ya, gitu. Jadi langsung ya pertolongan pertama itu ya segera bawa ke rumah sakit itu yang jelas sebelum terlambat karena semakin terlambat itu kerusakan otak bisa semakin apa terlambat ya, semakin banyak. Jadi harusnya yang rusak cuma dikit karena kelamaan nggak dibawa ke rumah sakit, wah udah jadi banyak, bisa jadi lebih besar gitu. Oke Ya, gitu. dokter, ini selanjutnya nih dokter. Dokter mau tanya, ayah saya kan kena stroke setiap hari. Sebentar, aduh. Setiap hari itu minum kopi. Nah, terus udah Nah, berarti udah pernah ya, udah pernah stroke ya. iya. Apakah berpengaruh tidak, Dok? Hmm. Kalau kopi itu sifatnya adalah mempengaruhi jantung ya, jadi jantungnya bisa berdenyut lebih cepat. Nah, akibatnya kita lihat apakah faktor risiko yang lain punya enggak. Kalau seandainya ada penggumpalan darah atau apa, ditakutkan apa ya gerakannya itu terlalu cepat nanti malah darahnya menggumpal nanti malah ada timbul sumbatan-sumbatan mulai dari jantung karena efek utama kopi itu ke jantung dulu biasanya jadi apa namanya denyutannya jadi lebih kencang ya lebih jadi kalau kita kadang kalau nggak kuat deg-degan kan nah itu karena Iya. kopi bersifat untuk meningkatkan denyut jantung jadi harus diwaspadai jadi sebaiknya kontrol faktor risiko dulu apa Iya, Dok. apakah hipertensi apakah ada apa ya gangguan aliran darah misalnya kayak kolesterol apa ya sebaiknya mengurangi karena memang takutnya kalau ada kelainan di daerah jantung nanti malah ujung-ujungnya ke atas ke otak juga aliran darahnya jadi nggak lancar gitu. Iya. Oke, Dok. Ini ada lagi, dokter. Dok mau tanya, apakah benar jika mengalami kejang tapi ke arah stroke itu tidak boleh dilakukan injeksi diazepam? Kalau kejang enggak kejang karena stroke ya. Nah, ya memang Iya. kalau kejang itu ini kita agak nyambung ke kejang ya. Kalau kejang itu kan berarti ada cetusan listrik yang abnormal di sel otak sebelah mana. Nah, itu kalau karena stroke berarti daerah yang kena stroke itu menimbulkan cetusan listrik sehingga kejang. Kalau dia sepam itu bisa untuk ke semua kejang, tidak ada terus kalau stroke nggak boleh dia sepam bias. Itu maksudnya adalah pada saat ditakutkannya adalah untuk di penurunan kesadaran biasanya gitu ya, diinjeksi dia sepam malah tidak sadar misalnya gitu karena stroke. Kalau dia sepam itu bisa hanya untuk pertolongan pertama pada saat kejang diberikan dosis untuk menghentikan stop, tok. Habis itu kita maintain dengan yang lain.
Nah, tidak bisa Benar, Bu. untuk maintain terus-menerus karena kalau stroke itu kan harus dilihat ya, ini sadarannya baik apa enggak. Nah, diazepam kan bersifat untuk ada sifat untuk menurunkan kesadaran juga, misalnya ngantuk gitu ya. Nah, ini ngantuk atau karena diazepam atau karena stroke-nya, supaya nggak bingung. Nah, itu diazepam tuh hanya boleh untuk di UGD. Jadi misalnya pasien kejang di UGD dengan stroke nggak apa-apa, langsung masukkan diazepam, tapi hanya saat itu saja. Setelah itu dilaporkan, biasanya kita akan mengganti dengan obat lain untuk maintain supaya nggak kejang pada stroke. Gitu. Biasanya seperti itu, Mbak. Oh iya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Mitos Ya. atau fakta, Dok, kalau serangan stroke kedua itu lebih parah? Biasanya kan Nah, kalau stroke ada apa? ya. Bisa 2 kali kambuh gitu kan, Dok? Stroke Betul, recurrent betul, itu betul. namanya. Ya, ya ini pertanyaan bagus. Nah, kalau dari penelitian ya, dari penelitian memang biasanya stroke kedua itu lebih parah itu karena seperti ini. Jadi misalnya stroke pertama itu kemampuan otak sudah berkurang 10%. Nah, kalau stroke kedua ditambah misalnya 20% apa 10% kan sudah jadi kurang 20. Jelas aja nanti hasilnya juga lebih menurun kan. Nah, seperti itu. Jadi pada saat sudah terkena stroke itu berarti sudah mengalami banyak gangguan, sudah mengalami penurunan ya. Nah, kalau kena stroke lagi dia akan memang akan menurun lagi, lebih tidak baik lagi. Jadi memang pada umumnya stroke kedua akan memperparah stroke pertama. Eh, apa maksudnya sehingga orang melihatnya lebih jauh lebih apa namanya tidak baik gitu ya, seperti itu ya, karena memang sudah tidak optimal pada saat sebelum kena stroke kedua kan sudah pernah kena stroke, nah, kemudian nambah lagi jadi lebih itu lagi. Biasanya seperti itu. Berarti itu nggak boleh putus obat atau gimana, Dok, kalau udah pernah terkena stroke itu, Dok? Jadi kalau udah terkena stroke itu yang jelas faktor risikonya itu tadi harus terkontrol. Jadi misalnya dia hipertensi, yang harus dikontrol terus dengan obat hipertensi. Jadi eh, kadang ada orang takut, wah nanti ke obatnya kebanyakan nanti malah sakit macam-macam, kayak ginjalnya, kayak hatinya, kayak. Ya, Tapi iya. justru kalau stop obat, misalnya hipertensinya di stop obatnya lah, dia juga kayak balik lagi nanti, jadi naik lagi biasanya seperti itu. Jadi harus faktor risiko tetap terkontrol, tapi kalau obat-obat stroke biasanya ada jangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun kalau obat pengencer darah ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau obat-obat faktor risikonya kayak obat-obat kolesterol Hipertensi apa ya, Dok. hipertensi terutama itu Hipertensi itu. biasanya jangka panjang ya, bisa long term, bisa seumur hidup. Tapi kalau obat yang lain kayak kolesterol, selama kolesterolnya udah nanti normal, nah itu nanti bisa di stop sendiri, tinggal apa maintain pola hidup aja Sebentar, gitu. iya. Sebentar, Dok, ada pertanyaan lagi. Dok, kalau orang yang udah terdiagnosa stroke boleh pijet nggak, Dok? Nah, ini kadang saya bingung pijetnya itu pijet apa. Kalau pasien mesti saya tanya, pijetnya ini dipijet sendiri atau ke tukang pijet. Nah, biasanya kalau pijet yang apa namanya, kalau dipijet hanya ringan itu enggak apa-apa. Jadi kita kayak merangsang otot-otot saja itu enggak apa-apa. Tapi kalau pijet urut yang kayak sampai bunyi kletak-kletak itu tidak disarankan. Jadi kan ada tuh tukang pijet yang sampai malah nyeri. Jadi saat dipijet tuh nyeri kayak di apa ya kayak di apa ya kayak diremet-remet gitulah, apa kayak letak-letak, itu malah nggak disarankan. Tetapi kalau pijat yang bersifat kayak masas-masas ringan, kayak misalnya pijat-pijat halus lah, pijat halus-halus gitu, itu nggak apa-apa. Boleh nggak, Dok? Kalau kepala malah jangan sampai ya, Dok, ya, kalau dipijat ya. Jangan sampai dipijat ya. Iya, Kalau bagian kepala. kalau bisa nggak usah kalau kepala. Jangan deh kalau Oh. kepala. Biasanya anak-anak itu pernah anak-anak itu dipijit kepala malah perdarahan tuh ada. Anak Oh bayi iya. atau anak kecil. Iya, iya, Dok, udah pernah itu pasien bayi dipijat jadi malah perdarahan ya, Dok, ya. Iya pernah itu. Iya. Sebentar, ada lagi, Dok. Dok, kondisi ayah saya sudah kena stroke. Makannya Hmm. banyak, Dok, tapi badannya mengurus dan kakinya terasa lemas. Kira-kira bagaimana ya, Dok, solusinya? Oh iya. Nah kalau stroke kan memang tadi saya bilang tuh tiap orang punya beda-beda ya. Nah sekarang penyebab kalau makan banyak tetapi apa namanya kurus itu kan berarti ada problem lain. Misalnya apakah penyerapannya terganggu ataukah dia ada metabolisme yang meningkat, misalnya ada gangguan-gangguan di organ dalam misalnya. Nah, itu harus diperiksakan.
biasanya kalau pasien stroke juga saya nggak sendiri, pasti ada dokter penyakit dalam atau dokter jantung yang ikut merawat, karena memang stroke biasanya nggak cuma stroke murni ya. Nah, kalau apalagi kalau udah usia tua, itu ada namanya anoreksia atau mungkin gangguan ususnya penyerapannya kurang baik. Jadi makanannya yang kelihatannya kok udah banyak tapi kok habis. Terus adakah keganasan-keganasan mungkin dalam tubuh, misalnya tumor atau apa, harus disingkirkan dulu, harus diperiksakan. Karena kalau ada itu, dia biasanya meningkatkan metabolisme. Jadi kayaknya orang tuh kok makan tapi nggak jadi daging gitu lah. Nah, itu biasanya ada. Itu harus diperiksakan. Jadi oleh karena itu saya sarannya ya diperiksakan ulang. Nanti biasanya kalau ke dokter saraf, kalau melihat pasien kok kurus nggak, itu nanti kita juga Mengurus akan nih. komunikasi dengan dokter dalam juga. Nanti beliau akan mengecek juga apakah fungsi-fungsi organ dalamnya baik apa enggak. Biasanya gitu. Gitu, Mbak. Ya dok, sebentar. Ada lagi dok. Ibu saya stroke dan kena serangan jantung, dan saya juga kena jantungnya aritmia. Dokter, Oh ya. bagaimana agar kita jangan sampai kena stroke? Apa yang harus kita lakukan, baik olahraga maupun makanannya, dok? Terima kasih. Hmm, iya. Iya. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus ya. Nah, ini salah satu aritmia, mungkin sekilas ya, aritmia itu gangguan irama jantung yang menyebabkan denyutannya itu nggak stabil ya. Jadi kadang nggak deg-degnya nggak teratur lah. Jadi kadang cepat, kadang lambat. Nah, itu sangat menjadi faktor risiko untuk terjadinya penyumbatan. Karena apa? Jadi kayak denyutannya kan harusnya stabil ya. Kadang itu kadang cepat, kadang lambat. Nah, itu kan membuat pembuluh darah atau aliran darah itu kan menggumpal-gumpal bisa jadi. Nah, itu ditakutkan nanti menjadi penyumbatan, entah di jantung, entah di otak ya. Nah, itu yang harus dilakukan adalah benar-benar benar harus patuh ya, patuh minum obat, terutama jantungnya itu tadi, patuh minum obat jantung dengan aturan-aturan mungkin sesuai dokter jantungnya ya, dan kemudian check up Ya, rutin terus. Olahraga itu disesuaikan kan, karena aritmia itu juga ada tingkatannya. Nah, itu yang tahu kan dokter jantungnya ya. Untuk tingkatan sekian olahraganya kira-kira yang boleh apa, nanti yang tingkatan yang ini apa, itu kan beda-beda. Itu harus dikomunikasikan ke dokter jantungnya. Insya Allah kalau dengan jantungnya selalu teratur ya, apa teratur namanya, ya. teratur untuk kontrol dan menaati itu, ya nanti nggak sampai ke stroke seperti itu. Tapi sangat mungkin karena aritmia itu biasanya penyebab utama stroke, penyumbatan tuh bisa juga karena aritmia itu. Jadi Aritmia harus ya dok ya. waspada. Hmm. Lanjut ya dok ya, biar nanti Ya, waktunya nggak ya habis. kayaknya banyak nih, kayaknya pertanyaannya banyak juga nih. Iya. Sebentar nih, dok, saya mau tanya nih, ketika terjadi kelemahan anggota gerak atau gejala Hmm. stroke itu masa kritisnya berapa lama dan kapan harus segera dibawa ke rumah sakit, dokter? Oh, iya benar nih. Jadi masa kritisnya tuh eh, kurang dari 3 jam itu harus segera. Jadi ini kadang kan kenyataannya kan ya nunggu anaknya yang ini kayak atau nunggu Iya, siapa nunggu dibawa ke rumah kendaraan, sakit. nunggu. Jadi kalau diusahakan, jadi kita kan secepat mungkin. Jadi kita diusahakan secepat-cepatnya, kan mungkin ya beda-beda lah. Kalau yang jauh mungkin agak lama, tapi kalau yang dekat segera. Kemarin juga ada yang rumahnya alhamdulillah dekat sekali sehingga langsung dibawa. Jadi tidak, kelemahannya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu parah ya seperti itu. Jadi jika langsung itu kan mendadak ya, intinya stroke itu nggak ada yang pakai woro-woro, nggak ada yang pakai announcement, nggak ada yang pakai tanda-tanda aja, datangnya mendadak. Jadi kalau kita melihat ada gejala sesuatu yang mendadak, itu langsung dibawa ke rumah sakit. Satu lagi, kalau misalnya stroke itu kadang ada yang keluhannya itu saat bangun tidur, misalnya tiba-tiba kok nggak bisa bicara atau lemah, itu langsung dibawa. Pagi-pagi ya nggak apa-apa, subuh-subuh ya nggak apa-apa, karena memang harus cepat seperti itu. Kalau stroke penyumbatan biasanya itu timbul gejala pada saat istirahat, kayak misalnya habis bangun tidur, habis istirahat. Tapi kalau stroke perdarahan biasanya saat aktivitas, misalnya nyeri kepala hebat atau terus lemes, itu saat apa, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Pokoknya nggak pakai nunggu-nunggu berapa menit, Harus segera aja. gercep ya, dok, harus gercep. Pokoknya kalau ada tanda-tanda itu harus langsung ke rumah sakit ya, dok. Jadi walaupun misalnya seandainya nanti ternyata bukan stroke, itu tidak apa-apa daripada stroke tapi terlambat. Kan kita Iya, kan nggak ngerti, jadi jangan-jangan iya. itu stroke. Tapi masih ragu-ragu, dibawa aja. Seandainya dokter di UGD mengatakan, oh ini nggak stroke, ya alhamdulillah nggak apa-apa Iya. daripada terlambat. Sudah ternyata stroke tapi telat, nah itu lebih Itu fatal ya, membahayakan. dok. Iya. Uh, uh.
Benar, ada lagi nih dari Bu Dwi Martinengse 910. Dokter, apakah mengurangi mengkonsumsi garam itu bisa menurunkan hipertensi sehingga tidak mengakibatkan stroke? Ya. Jadi memang ada jalannya ya, ada jalannya secara metabolisme itu ya dengan garam kan kalau garam itu kan natrium dan lain-lain. Memang kalau mengurangi natrium memang ada jalur sehingga membuat tensi bisa lebih menurun tuh ada ilmunya seperti itu. Jadi sebaiknya memang kita mengurangi ya walaupun sebenarnya bukan yang hipertensi saja. Jadi garam gula kan sebaiknya memang dikurangi ya karena memang itu nanti mempengaruhi metabolisme. Jadi bisa 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 dilakukan untuk mengurangi tensi. Jadi tidak tapi tidak serta merta maksudnya kalau aku mengurangi garam pasti tensinya turun enggak seperti itu. Lah kalau enggak minum obat tensinya ya tetap aja, tetapi dengan mengurangi garam ada efek gitu loh. Jadi efeknya Oke. ada, tapi tidak terus serta-merta dengan mengurangi garam nanti jelas langsung turun tuh enggak, tapi dengan mengurangi garam dia akan mempercepat lah istilahnya. Jadi mensupport si obat itu untuk bisa menurunkan lebih cepat gitu. Gitu. Langsung Ada ada lagi Mbak dari Mbak pertanyaan? Lindia Lukitasari. Dok, penyakit Oke. stroke itu bisa terjadi pada semua orang. Faktor penyebab utamanya apa ya, Dok? Bisa dikatakan penyakit keturunan apa enggak? Kayak yang Ya. tadi ya. Iya, iya Mbak. Jadi terima kasih pertanyaannya Mbak Nindya. Eh, jadi stroke itu bisa sekarang stroke itu bisa mengenai siapa aja. Umumnya itu kan dari dewasa muda sampai tua ya. Tapi ada stroke-stroke yang mengenai anak-anak atau remaja itu biasanya karena adanya kelainan di pembuluh darahnya itu sendiri. Jadi memang beliau atau pasien-pasien yang mengenai stroke usia muda itu mungkin ada anomali atau kelainan pembuluh darah. Pembuluh darahnya mungkin lebih tipis di suatu tempat atau ada aneurisma atau ada AVM ya. Jadi pembuluh darahnya tidak normal itu sehingga mudah pecah atau mudah tersumbat itu ada. Tapi itu kasus jarang. Umumnya yang stroke pada umumnya biasanya mulai dewasa muda sampai tua ya. Nah, untuk keturunan atau tidak itu tadi seperti yang tadi mungkin kalau Iya, belum yang apa tadi. mendengarkan tadi yang diturunkan bukan stroke-nya tapi faktor risiko. Jadi stroke kan memiliki faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol misalnya dan apa namanya gangguan metabolisme lain itu yang bisa diturunkan seperti kayak gen-gennya, gen-gen penyusun untuk tensi itu kan ada, untuk gula itu ada. Nah, itulah yang diturunkan. Jadi kalau orang tua atau memiliki keturunan tensi tinggi atau gula, kita harus lebih waspada agar tidak tinggi tensi misalnya atau gulanya. Tapi bukan berarti kalau orang tua stroke, anak nanti bakal kena stroke. Enggak, bukan stroke-nya yang diturunkan, tetapi faktor risiko. Mungkin Faktor seperti itu. resikonya. Ada lagi, Mbak? Sebentar. Ada dokter dari Ranto Nikah Host, apa saya nih. Bel palsi itu bahaya nggak, Dok? Ya, iya, iya. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini sekalian jelasin ya, Bell palsy itu kadang orang tuh ngiranya stroke. Kenapa? Karena memang kelemahan tapi cuman wajah ya. Jadi kalau Bell palsy itu yang terkena itu saraf tepi, saraf di wajah toh. Saraf yang ke wajah ya. Kalau stroke itu yang kena otaknya. Tetapi manifestasinya adalah kelemahan separuh hanya wajah. Kalau tangan dan kaki semua normal. Jadi Bell palsy itu hanya kelemahan wajah apa namanya kanan atau kiri saja. Nah, itu sebabnya biasanya kadang tidak diketahui, tapi pada umumnya karena peradangan ya, entah peradangan di daerah wajah atau mungkin ada yang dari telinga, mungkin ada yang dari gigi, apa. Kalau bahayanya dia bukan penyebab stroke ya, tapi lebih ke tidak nyaman di estetika, tidak karena kan nanti mulutnya mungkin tidak menutup sempurna ya, yang daerah belpas itu mungkin bisa keluar air liur atau netes, ngeces, kemudian matanya juga yang kena belpas tidak bisa menutup sempurna, itu kan yang mengganggu ya, jadi gampang iritasi, kemudian wajah jadi nggak simetris yang membuat tidak penampilan kurang apa namanya menyenangkan mungkin dilihat ya seperti itu, jadi bahayanya lebih ke situ. Tapi dia hanya di wajah, hanya saraf wajah, tidak sampai ke otak dalam itu enggak belpasi itu.
peradangan. Jadi bel palsi itu juga ada yang sembuh sempurna, maksudnya jadi wajahnya normal lagi ada. Tapi ada juga yang gejala sisa. Jadi maksudnya tetap kita bisa melihat sebelahnya nggak simetris itu juga Simetris ada. kelihatan Jadi ya. itu bel palsi itu penyembuhannya tergantung tiap orang beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sembuh sempurna, ada yang tidak. Itu sangat variatif. Itu mungkin sekilas ya. Seperti itu. Ada Ya, lagi dok ada tadi lagi Mbak Ada. pertanyaan bagus. Iya, ada pertanyaan bagus sekali tadi dok sebentar. Hmm. Maaf dok, apa benar apabila penderita hipertensi sampai terjatuh tidak boleh langsung diangkat, tapi penanganan pertama ditusuk ujung jari, tangan sampai keluar darah dan ujung telinganya. Apa benar dokter? Oh iya, itu kayaknya pernah di apa ya dikirim-kirim ya pesan-pesan seperti itu. Itu belum ada dasar ilmunya ya seperti itu. Jadi kalau pasien hipertensi yang terjatuh itu kita lihatnya adalah posisinya jatuh dulu. Kalau memang posisinya misalnya ada benturan di leher atau apa ya harus hati-hati. Jadi lebih ke traumanya. Bukan berarti nggak boleh langsung diangkat itu tidak seperti itu ya mengenai di apa namanya ditusuk jarinya terus keluar darah itu tidak ada apa ya dasar ilmunya terus ibaratnya nanti terus lancar lagi gitu kali ya perdarahannya setelah dikeluarkan itu tidak ada ilmunya jadi itu tidak perlu disebarluaskan kalau kadang menerima kadang sok menerima gitu Mbak dikirimin kayak gitu dari grup-grup keluarga itu biasanya Iya, itu atau apa pada terus akhirnya tinggal di share sebaiknya itu enggak usah karena memang nggak ada dasar ilmunya yang itu nggak benar ya yang itu enggak ya. huwak ya dok. Iya, iya. Sebentar, ada lagi dari Cut Irwansyah, teman saya nih Iya. dari Aceh. Dok, mau tanya, sepupu saya terserang stroke umurnya masih di bawah 30 tahun. Alhamdulillah sekarang udah berkeluarga dan ingin hamil. Pertanyaannya, apakah ada resiko tinggi serangan kembali jika ada kehamilan, dokter? Oh iya, iya. Ya, bagus juga pertanyaannya. Nah, ini dulu stroke-nya apa kan perlu dijelaskan ya, stroke apa namanya karena penyumbatan apa perdarahan. Kalau stroke-nya karena perdarahan, dilihat tensinya tinggi atau tidak. Kalau untuk hamil saya kira tidak ada kontraindikasi langsung tidak ada ya. Tapi kalau memang ada hipertensi, nah itu harus lebih rajin kontrol karena kan ada juga tuh hipertensi dalam kehamilan. Nah itu kalau yang sebelum hamil memiliki hipertensi itu harus lebih hati-hati saja dalam kehamilannya. Tapi bukan berarti nggak boleh hamil, boleh saja. Nah, kemudian kalau sebaiknya sih kalau ada stroke usia muda ada pemeriksaan yang mungkin CT scan, MRI atau ada yang angiografi, jadi pakai zat kontras. Jadi untuk tahu sebenarnya pembuluh darahnya itu bagaimana. Ada saya pernah tadi bilang ada AVM atau ada pembesaran, mungkin ada apa namanya ketidaknormalan itu kan harus dicari. Kalau ada stroke usia muda sangat disarankan pemeriksaan CT atau CT scan ya, atau apa MRI dengan angiografi dengan zat kontras sehingga tahu sebenarnya apa ada sesuatu nggak sih di pembuluh darah siapa tahu pembuluh darahnya ada bentuk-bentuk yang nggak normal nah itu harus waspada. Tapi pada dasarnya tidak ada kontraindikasi mutlak untuk kehamilan masih bisa hamil cuman memang harus lebih apa ya lebih Lebih ketat ya ekstra. Iya. Heeh. Jadi tensi nggak boleh terlalu tinggi kan memang ada peningkatan biasanya ya tensi pada kehamilan trimester 2 atau 3 itu ada biasanya. Oke, Gitu. ini dari penikmat senja dari Kalimantan ini, dok. Wah, ini teman-teman Berkali-kali ini. ya, berkali-kali terapi juga tetap aja dok. Mohon arahannya dok, terima kasih dan solusi apa yang harus diberikan pada penderita seperti ini, penderita Oh, stroke. sudah stroke ya? Berarti sudah stroke Iya, ya? iya sudah Nah, stroke. nah ini juga. Jadi kadang stroke itu kan tadi saya bilang beda-beda setiap orang. Nah ini kan biasanya kalau ingin tahu tuh tanyakan ke dokternya dengan foto CT scan itu ditanyakan sejauh mana masa kerusakannya.
Jadi memang ada pasien yang jadi tidak bisa mengharapkan semua pasien itu akan sembuh sempurna, balik lagi 100%, enggak. Ada yang bisa sekitar 90 seperti semula, ada yang cuma 80, ada yang cuma 70, ada yang punya 60 gitu. Jadi beda-beda. Kalau sudah kerusakannya sangat luas otaknya, kita nggak bisa mengharapkan dia bagus banget ya gerakannya seperti yang sehat sebelahnya, enggak. Tapi yang dihindari adalah jangan sampai terjadi kontraktur, maksudnya kaku gitu loh, kan kayak apa ya, kayak kayu nggak bisa digerakkan tuh jangan sampai. Kalau masih bisa digerakkan, kita coba untuk menggerakkan. Biasanya pasien kan akan menggenggam gini nih, kaku gini ya, terus itu kan jangan sampai. Jadi harus ada usaha kayak fisioterapi apa apa sehingga tetap bisa bergerak. Jadi kita, nah satu lagi yang selalu saya pesankan ke pasien itu, kita harus menghargai setiap perubahan positif ya. Misalnya dulu hanya bisa menggenggam, sekarang bisa bergerak sedikit, itu sudah perbaikan. Jadi kita harus lihat perbaikannya. Tiap hari ada kemajuan sedikit sedikit sedikit, itu suatu perbaikan. Jadi ada tuh pasien yang merasa bahwa kalau belum seperti yang dulu, belum sakit itu sama dengan tidak sembuh. Tidak seperti itu kalau stroke. Stroke itu yang dinilai adalah perbaikan sedikit demi sedikit, itulah yang apa, kemajuan itulah perbaikan, penyembuhannya itu di situ yang nilai. Jadi bukan berarti sembuh itu harus seperti yang dulu. Nah kalau nggak seperti yang dulu tidak sembuh, tidak seperti itu kalau stroke ya. Mungkin gitu Mbak. Mungkin ini ada pertanyaan yang sangat istimewa dokter dari Bu Marsi. Waduh Bu Marsi. Selamat malam Bu Marsi. Oke, pertanyaannya dok. Dokter, kalau orang tidur tengah malam, mau sholat tiba-tiba nggak bisa bangun, anggota gerak sebelah kanan nggak bisa digerakkan, kemudian diberikan sitikolin dan piracetam. Berapa lama obat tersebut harus diminum, dokter? Oh iya, terima kasih. Waduh Bu Marsi, ini pertanyaannya. Uh, Tidak bisa digerakkan, tapi benar stroke ya, karena memang ada gejala-gejala yang misalnya bangun tidur masih kram, itu juga ada. Jadi kita sekalian nih cerita ya. Jadi ada kondisi-kondisi di mana saat kita bangun tidur ibaratnya ada kram sehingga kadang susah digerakkan, itu belum tentu stroke. Tapi kalau nanti lama-lama bisa digerakkan lagi, nah itu mungkin ada kekakuan otot ya atau kram. Tapi kalau memang bangun tidur kemudian kelemahan dan akhirnya didiagnosis stroke setelah diperiksa-periksa oleh dokter, nah pemberian apa neuroprotektan itu sebenarnya minimal itu 3 bulan itu harus dikasih terus. Nanti kita lihat evaluasi. Ada yang juga setahun, ada juga yang sampai lebih dari setahun. Kalau memang kepengen apa namanya lanjut juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi biasanya minimal itu 3 bulan itu secara teorinya ya, itu harus pakai neuroprotektan seperti sitikolin dan teman-temannya itu minimal 3 bulan. Selama Seperti 3 bulan itu ya. tidak berhenti ya dok? Iya, gitu. Tapi yang penting kontrol faktor risiko sama fisioterapi kalau sudah terjadi kelemahan, seperti itu yang utama. Iya. Ini ada lagi nih dari Mbak Rinda. Dok, nanya lagi ya dok, kalau misal sudah kelemahan 5 hari atau lebih tanpa penanganan apa-apa, itu bagaimana dokter? Ya Jadi, itu kayaknya udah 5 hari terus, aduh udah telat nih gitu kali iya, ya, mungkin gitu. udah 5 hari atau lebih, itu bagaimana Iya, iya. penanganannya? Kalau memang terlambat menyadari atau mungkin kita saudara ya, loh kita ketemu nih, baru ketemu loh kok lemah, ternyata dia belum berobat, nah tetap disarankan ke dokter saja. Kalau indikasi rawat inap sudah melewati ya, kalau rawat inap kan harusnya akut. Tetapi kalau sudah lewat itu tetap harus diberikan obat juga oleh dokter saraf. Jadi, cuman memang kalau terlambat itu perbaikannya yang lebih lama daripada yang tidak terlambat itu aja. Tapi tetap harus diberi, daripada full nggak diberikan, nah ya tetap tambah lebih tidak bagus lagi ya toh. Misalnya sudah 5 hari baru ketahuan stroke oleh saudara atau siapa, ya tetap saja harus diperiksakan, tetap nggak terus wah ini udah telat nggak usah diperiksakan, jangan, tetap diperiksakan, tetap diobati, itu jauh lebih baik daripada tidak ditangani apapun sama sekali oleh dokter gitu. Tapi kalau perbaikannya mungkin lebih tidak secepat yang langsung dibawa ke rumah sakit gitu ya Mbak. Gitu Ini Mbak. ada yang tanya tapi keluar dari tema dokter, nggak apa ya dokter? Bagus Boleh. tapi Kalau pertanyaan. sekarang boleh ya. Maaf dok keluar, iya. Maaf dok keluar dari tema.
kalau Parkinson itu penyebabnya apa, dokter? Pertanyaan dari Mbak Reno Sabi. Iya. Ya, Parkinson itu salah satu dari penyakit karena degeneratif. Degeneratif itu artinya sel-selnya itu mengalami penuaan. Jadi istilahnya penuaannya ya berupa pengerasan. Biasanya terjadi kalsifikasi ya, atau pengerasan di sel otak bagian dalam, kita sebut ganglia basal itu mengalami pengerasan. Jadi kayak ada jadi kaku lah. Jadi selnya itu jadi mati karena dia mengeras. Nah, itu diobat itu obat, jadi semakin tua dia akan progresif ya, semakin parah semakin parah semakin parah. Oleh karena itu harus segera diobati supaya tidak cepat memperparah gitu ya. Gejalanya kan biasanya gemetaran ya, tremor, kemudian gerakan menjadi lambat ya, pasien-pasien jadi nggak bisa cekatan lagi ya, terus apa-apa. Dan biasanya Parkinson itu juga berkaitan dengan demensia, kepikunan. Nanti juga ada tanda-tanda lupa, gangguan memori, dan lain-lain. Itu biasanya seperti itu. Itu lebih berkaitan dengan penuaan. Satu yang terjadi adalah pengerasan sel otak bagian dalam atau ganglia basal. Iya, Ini Mbak. ada pertanyaan lagi, dok. Nih dari Mas Febtari. Tanya, dok, kalau kemarin si mbak saya gejala stroke dengan tanda-tanda bicara celat itu apakah bisa kembali bicara normal lagi, dokter? Ya, iya. Nah, kembali ke tergantung sejauh mana kerusakan otak yang terjadi. Biasanya kita kelihatannya di CT scan ya, itu kita kelihatan, oh yang kena ini, oh yang rusak ini, itu ada. Kalau sedikit, kalau masih kecil atau enggak terlalu besar, itu bisa asal latihan ya, speech therapy, latihan keluarga, sering melatih ya, itu biasanya bisa kembali. Jadi pasien stroke itu mungkin nanti dibahas ke yang episode berikut kali ya Mbak ya, Iya. tentang bagaimana perawatan post stroke. Perawatan post stroke itu intinya keluarga itu harus support. Sama sekali kalau nggak ada support keluarga itu pasien nggak bisa sembuh, istilahnya tanda kutip. Perbaikan tuh sangat ditunjang oleh support keluarga. Salah satunya itu kalau pasien nggak bisa bicara, keluarga tetap melatih untuk mau bicara, jadi nggak didiemin aja, wah nggak mau bicara ya udah diem, ya itu kapan sembuhnya kan gitu. Jadi butuh Aduh. dukungan keluarga untuk selalu melatih beliau pasien itu untuk berbicara. Kadang terus males, kalau minta apa-apa cuma nunjuk-nunjuk, ada yang seperti itu. Padahal harusnya keluarga tetap mensupport supaya tetap bicara, misalnya minta apa harus pakai suara, itu juga butuh support dari keluarga. Nanti mungkin Mbak kita bahas perawatan post-stroke nanti ya, kapan-kapan. Iya, dok. Episode selanjutnya. Oke, dok, merokok itu kan merupakan salah satu faktor resiko terjadinya stroke. Benar-benar. Iya, Oke. terus Apakah yang mempunyai resiko tersebut hanya si perokok aktif, dok? Bagaimana dengan perokok pasif? ya iya sebenarnya sama ya. Sama perokok aktif dan pasif. Jadi intinya tuh yang merusak itu adalah kita menghirup si nikotin, tar dan teman-temannya dalam asap rokok itu. Ibaratnya kan yang bahaya kan itunya ya. Kalau perokok jelaslah dia menghirup juga, kemudian asapnya masuk juga ya ke hidung gitu. Nah kalau perokok pasif kan dia hanya menghirup, tapi kan intinya sama. Yang membahayakan adalah sesuatu hal itu masuk ke dalam tubuh. Citar, nikotin ya namanya, dan lain-lain itu adalah oksidan. Jadi sel-sel yang tubuh yang sehat itu dirusak oleh zat itu. Selain itu juga asap rokok mengandung apa ya, partikel-partikel kecil ya, itu nanti kalau nempel di pembuluh darah itu jadi kerak, itu tadi kerak itu menyebabkan pembuluh darahnya jadi nggak bisa elastis. Kalau tekanan darah tinggi sedikit ya mungkin bisa pecah itu tadi, bisa stroke perdarahan, atau karena tidak elastis gampang menggumpal ya, karena itu kan partikel nanti kan sumbatan. Karena sel pembuluh darah itu kita cuma seukuran milimeter, kecil banget. Jadi kalau ada partikel eh, rokok-rokok itu lama-lama bertahun-tahun, apalagi itu ya jelas bisa menyumbat. Jadi dua-duanya sama-sama berisiko. Jadi kalau punya pasangan perokok ya, di, kalau sayang keluarga ya jangan merokok. Nanti semuanya bisa ya berisiko. Ya, itu karena banyak perokok itu ya, dok. Mudah Oh, dari apalagi dari muda-muda itu.
Itu Jadi pesan penting nih dari Dokter Tisa itu buat Jadi perokok. dia itu tidak perokok itu, maaf ya, itu dia tidak menyayangi diri sendiri juga tidak menyayangi keluarga karena dia bisa merusak diri dan Oh, merusak keluarga. iya dok, tidak menyayangi keluarga benar itu dok. Dok, tentang fasilitas layanan di Rumah Sakit Wates kan sudah memiliki CT scan, Dok. Mungkin bisa Oke, dijelaskan fungsi dari alat canggih ini? nah, Apakah iya. juga bisa digunakan untuk mendeteksi sejak dini penyakit stroke, Hmm. Dokter? Nah, iya nih ya, ini buat para pemirsa semua, untuk CT scan itu memang gold standar, maksudnya harus jadi sesuatu pemeriksaan yang wajib dilakukan pada pasien dengan gejala stroke itu adalah CT scan. Jadi dengan CT scan kita bisa mendiagnosis dengan pasti ini perdarahan atau non perdarahan ya itu harus dilakukan. Jadi kalau di alhamdulillah di RSUD Watu sudah ada, jadi semua pasien bisa kita apa namanya bisa kita kelola dengan benar karena memang sudah jelas kan kalau oh, ini pasien stroke perdarahan, oh ini non perdarahan. Jadi karena terapinya bertolak belakang. Kalau stroke perdarahan kita harus menghentikan perdarahan dengan memberikan obat-obat anti perdarahan. Kalau stroke penyumbatan kita justru harus mengencerkan kan, tadi tidak boleh menyumbat. Nah itu kan dua hal yang berbeda. Jadi nggak boleh salah terapi. Ya caranya gimana ya harus scan dulu. Alhamdulillah di RSUD Wates sudah ada scan, Ya, CT scan dan iya. sudah ada unit stroke nih Mbak Ana. Nah ini luar Oh biasa, iya, alhamdulillah. iya. Itu Kita punya apa? unit stroke. Perbedaannya sama ruang biasa apa sih dok kalau unit stroke Ya. itu? Kita kan udah punya di unit stroke nih perawatan khusus buat stroke itu Mm-mm. bedanya apa sama di bangsal biasa itu dok? Iya, ya. Jadi kalau unit stroke di RSUD Wates ini pertama kan untuk sumber dayanya ya, pas untuk perawatnya sendiri sudah banyak yang ada kursusnya, sudah bisa menangani pasien stroke dengan benar. Kemudian lokal bentuknya juga beda Mbak. Jadi untuk bangsal stroke itu semua pasien itu langsung termonitor oleh nurse station. Jadi perawatnya selalu bisa monitor 24 jam. Jadi selalu kelihatan. Jadi kalau bangsa kan biasanya kalau ada butuh apa-apa baru manggil, perawatnya baru datang. Kalau di unit stroke itu terkontrol, termonitor karena ruang tunggu untuk apa ruang kerja perawat itu melihat semua pasien. Jadi termonitor 24 jam dan selalu ada kalau dokter spesialis ada, dokter jaga juga ada ya. Jadi kalau ada apa-apa juga langsung bisa dikonsulkan. Jadi kemudian untuk apa namanya ruangannya juga sudah di setel, sudah dibikin untuk dengan kondisi yang sangat optimal untuk pasien. Jadi pasien stroke itu memang membutuhkan udara yang lebih rendah ya, lebih dingin. Yeah. Nah itu sudah dilengkapi dengan semua dengan pendingin. Jadi AC lah maksudnya saya uh, lebih optimal seperti itu. Kemudian monitor-monitor apa untuk jantung dan lain-lain juga tersedia. Jadi akan lebih baguslah penanganannya di Unisok daripada bangsal biasa. Gitu. Sudah ada, alhamdulillah di RSD Wates Iya, ya. sudah ada. Nanti saya jelaskan untuk info harganya di belakangan. Oh iya, nanti kalau ada yang bisa japri aja nih Mbak Iya. Ana. Oh iya, ini ada pertanyaan terakhir dokter. Maaf mau tanya dok, pas anak saya hamil 8 bulan, tiba-tiba tensi 160 terus kejang-kejang, ia juga cedal, apa itu tanda-tanda stroke juga dokter? Terima kasih. Oh, itu namanya eklamsi ya, preeklamsi, eklamsi. Jadi memang ada kalau apa gangguan pada kehamilan itu yang berupa tensi tinggi, kemudian ada celat-celat ya tadi. Nah, itu kalau sebenarnya harus di-scan ya, di CT scan. Karena gangguan aliran darah atau pada kehamilan itu ada yang bersifat sementara, maksudnya begitu ada gangguan aliran darah, kemudian timbul gejala seperti misalnya kejang atau apa namanya kesemutan atau kelemahan itu kalau itu membaik itu berarti sementara mungkin. Tapi ada juga yang menetap jadi sampai kena stroke itu juga ada. Jadi ada bermacam-macam kondisi yang terjadi karena eklamsi atau preeklamsi ya. Mungkin nanti suatu saat dokter kandungan ya cerita mengenai eklamsi dan preeklamsi. Jadi saya punya teman apa kasus juga, jadi ada yang sampai stroke juga ada juga yang belum sampai stroke. Jadi hanya gangguan aliran darah sepintas dalam beberapa menit atau beberapa jam nanti balik lagi itu juga bisa.
Jadi nanti saya belum bisa memastikan ya itu stroke apa tidak sebelum ada CT scan. Tapi kalau keluhannya menetap itu bisa stroke, bisa juga stroke. Memang hati-hati ya pada kehamilan tuh memang harus waspada, terutama kalau tensi naik di trimester 2-3 itu harus waspada. Jadi sebaiknya segera ditangani, jangan sampai menimbulkan efek lanjut ke otak seperti itu. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan dokter yang belum terjawab, tapi waktu Ya, kita sudah hampir jam 8, jadi kita sambung kapan-kapan lagi, dokter. ya, betul betul. Ya dia masih ada banyak waktu ya, semoga besok Iya, ketemu lagi. besok semoga bisa lain waktu. Terima kasih untuk ilmunya, dokter, sangat menarik untuk malam ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, dokter Tisa. Iya, sama-sama Mbak Ana. Ini sekarang Selamat kita malam. bisa lihat ya, biasanya pakai masker terus kalau nyata. Iya, Dok. Sekarang Mbak, karena live jadi telepon kan nggak deket-deketan ya, Dok, ya, kalau di live itu jadinya nggak pakai masker. Kalau di rumah sakit kan sesuai protokol kesehatan sekarang kan di mana-mana harus pakai masker, dokter. Iya, betul sekali. Aduh, ini ada yang komen juga, kok sudah sih, dokter? Besok kalau mau tuh dijadwalkan lagi, monggo manut Iya. Mbak Ana. Ya besok bisa lain waktu. Terima kasih, dokter. Selamat Sama-sama. malam. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Selamat malam semuanya. Semoga bermanfaat ya tadi Iya, obrolan sangat kita malam bermanfaat, hari dokter. ini. Menarik, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter Tisa. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang udah hampir jam 8. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut live di sini, yang sudah bertanya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Terus, mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada kritik dan saran langsung aja ke IG RSUD Wates ya. Kalau untuk info, oh ya tadi saya udah janji mau ngasih tahu kalau untuk harga CT scan tanpa kontras itu 900.000 ya. Tapi kalau dengan kontras 2.500.000. Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa kalau ada kritik dan saran langsung ke IG RSUD Wates ya. Sampai jumpa di live berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.